Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum fid din wad dunya wal akhirah, amin, ila an qala faslun fi syurutis salah. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salah wa laysa minha wa quddimatis syurutu 'ala al-arkan li'annaha awla bit taqdim. Idhi syartu ma yajibu taqdimuhu ala salati wa istimraru fiha. Faslun utawi iki iku pasal sewiji. Fi syuruti salati ing dalem netelaaken atawa nerangaken pirang-pirang syarat salat. Asyartu utawi maknane syarat iku ma barang yatawaqqafu kang mandeg alaihi ing atase ma apa sihhatus salati sahih salat. Walaysa minha lan ora ana iya ma iku minha saking jerone salat. Wa quddimatis syurutu wa quddimat lan den dingin akan apa asyurutu pirang-pirang syarat alal arkani ing atase pirang-pirang rukun li annaha karena setuhune pira-pira syarat iku aula leuwih utama bitaqdimi kelawan didingin akan. Idz karena asyaratu utawi syarat iku ma barang yajibu kang wajib apa takdimuhu dingin akene ma ala salati ing atase salat wastimraruhu lan ngelanggeng akan ma fiha ing dalam salat. Syurutu salati utawi pira-pira syarat salat iku khamsatun 5. Ahaduha utawi kaping sijine saking khamsah iku taharatun sesuci an hadatsin saking hadas cilik wa janabatin lan saking hadas gede. At-taharatu utawi tahar lugatan iku ing dalam cara lugat an-nadhafatu iku bebersih wal khulusulan bebersih minad danasi saking reregen. Wa syara'an lan ing dalem maknane syara' atau ing dalem maknane agama. Rafu'ul man'i iku ngilang akan cecegah al mutarattibi kang keurut-urut alal hadasi ing atase hadas awin najasi atawa ing atase najis. Fal ula maka utawi toharoh kang kawitan ayat toharotu tegese toharo anil hadas saking hadas tegese hadas cilik iku al wudu huwa utawi lafad wudu bidommil wa'i kelawan domahe wau iku isti'malul ma'i ngegunaaken banyu fi a'dha'in makhsusatin ing dalam pira-pira ing dalam pira-pira anggota kang den tentuaken muftatahan hale dikawiti biniyatin kelawan niat wa bi fatihalan utawi lafad wudu kelawan fatahe wau iku mayu tawadhu barang kang digawe wudu bihi kelawan ma wa kana lan ana apa ibtida wujubihi ngawitane wajibe wudu iku ma ibtidai wujubil maktubah ing dalam sertane permulaan wajib salat kang 5 waktu tegese kang fardu. Lailatul Isra'i ing dalem bengine Isra wal Mi'raj. Musannaf Kiai Fathul Mu'in dina kesempatan ngaos ayeuna bade netelakeun pirang-pirang syaratna salat. Naon ari syarat teh? Ai syarat teh cek dina Fathul Mu'in nyaeta asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah. Syarat teh nyaeta sesuatu sahnya salat itu tergantung atas syarat tersebut. Artinya ketika ada syarat itu
pada sebuah sholat, maka sholat itu bisa dikatakan sah. Sebaliknya, kalau tidak ada syarat itu pada sebuah sholat, maka sholat tersebut tidak dikatakan sah. Jadi gumantung karena syarat sholat, sahna sholat gumantung karena syaratna sholat. Lamun cenah aya syaratna, cumpon syarat sholatna, berarti kesahan sholat itu terlaksana. Kalau tidak ada syarat sholatnya, walaupun satu saja, maka kesahan sholat tersebut tidak bisa dikatakan sah. Adapun istilah syarat menurut ulama yang lain adalah ma yalzamu min adamil adam, sesuatu yang mengharuskan dari tidak adanya syarat, tidak ada yang disyaratkannya. Contoh misalkan syaratnya adalah wudu. Syarat sholat yang pertama itu kan wudu. Ketika tidak ada wudu, maka dapat dipastikan tidak ada sholat. Ketika tidak ada wudu, maka dapat dipastikan pasti tidak ada sholat. Karena tidak mungkin disebut sholat yang sah ketika tidak ada syarat sholat, yaitu wudu. Wala yalzamu min wujudihi wujud. Tapi tidak mengharuskan ada yang disyaratkannya itu ketika tidak ada syarat tersebut. Ketika ada syarat tersebut, maaf. Wala yalzamu min wujudihi wujud. Sesuatu yang tidak harus ada dengan adanya syarat tersebut. Misalkan adanya wudu, seseorang memiliki wudu, dia tidak mengharuskan adanya sholat, karena tidak semua orang yang wudu itu diperuntukkan untuk sholat. Ada orang wudu pengen baca Al-Quran, ada juga orang yang wudu kepengen tajdidul wudu, ada juga orang yang wudu ingin ngaji, ikut majelis ilmu. Jadi tidak harus adanya syarat, itu adanya yang disyaratkan. Seperti misalkan seseorang mau masuk SD, mau masuk sekolah SD, berarti mau masuk sekolah SMP, berarti syaratnya harus ada ijazah SD. Syaratnya harus ada ijazah SD. Jadi tidak adanya ijazah SD berarti mengharuskan, konsekuensinya tidak bisa atau tidak ada masuk, tidak tercipta masuk kepada sekolah SMP. Tapi adanya ijazah SD belum tentu adanya masuk sekolah SMP. Karena mungkin bisa saja tidak mau melanjutkan sekolah dan lain-lain. Itu sekilas tentang syarat. Artinya gampang cerita, syarat itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Harus dan hukumnya wajib. Sama seperti rukun. Rukun juga hukumnya wajib. Syarat hukumnya wajib, artinya tidak boleh tidak, harus ada sebelum kita mengerjakan yang disyaratkan. Contohnya sholat, syarat itu harus ada. Contohnya wudu. Jadi suatu kelaziman yang harus ada sebelum melaksanakan sholat. Begitu juga rukun. Rukun juga sesuatu ya fardu yang harus dikerjakan. Hanya bedanya kalau syarat laisa minha. Kalau syarat itu bukan termasuk daripada pekerjaan sholat itu sendiri. Kalau pekerjaan sholat namanya rukun sholat. Jadi rukun sholatnya pagawean sholatna. Tikawit misalkan, tikawit takbiratul ihram, kemudian niat, dan lain-lain sebagainya, itu rukun sholat. Adapun syarat sholat itu tidak termasuk bagian dari sholat itu sendiri. Wa quddimati syurut, didahulukan pembahasan tentang syarat sholat alal arkan, atas pembahasan tentang rukun sholat. Kenapa? Karena ya memang pembahasan syarat sholat itu
sudah sewajarnya dan selumrahnya untuk didahulukan. Karena memang faktanya syarat sholat itu harus lebih didahulukan daripada rukun sholat. Karena rukun sholat itu sholatnya itu sendiri. Kalau syarat itu sebelum sholat, maka yang sebelum sholat, kewajiban yang sebelum sholat yaitu syarat harus didahulukan. Maka di dalam pembahasan juga kalau ngaji ya syarat sholat harus lebih didahulukan daripada pembahasan tentang rukun sholat. Dan kemudian alasannya syarat sholat harus lebih didahulukan pembahasannya atau diketahui oleh orang-orang yang mau ingin sholat. Alasan selanjutnya adalah karena syarat itu ma yajibu taqdimhu ala sholat, sesuatu yang wajib didahulukannya atas sholat. Wastimraru fiha, dan terus-terusannya berkesinambungannya si itu syarat fiha di dalam sholat itu sendiri. Jadi bukan berarti sholat itu didahulukan, bukan berarti syarat itu didahulukan kemudian ketika sudah beres syaratnya terus memulai rukun sholat terus selesai syaratnya. Tidak, harus dipertahankan syarat tersebut sampai selesainya si sholat itu sendiri. Gitu. Jadi nggak boleh syaratnya itu hanya sampai tengah-tengah sholat. Misalkan salah satu syarat wudhu adalah salah satu syarat sholat adalah wudhu. Nah, sebelum sholat itu kan harus wudhu dulu sebelum melaksanakan sholat. Sudah dilaksanakan wudhu, yaitu syarat sholat sebelum sholat itu sendiri, bukan hanya selesai sampai di situ, tapi juga harus istimroruhu fiha, harus melanggengkan si syarat sholat itu yang berupa wudhu sampai selesainya sholat itu sendiri. Itu sekilas pembahasan tentang yang namanya syarat dan rukun. Dua-duanya wajib hukumnya, harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Kok bisa beda istilahnya? Wajar. Padahal mah udah aja satu paket kan, misalkan syarat rukun eta kene teu bisa gitu. Walaupun memang dua-duanya substansinya, esensinya, hakikatnya dua-duanya harus dikerjakan. Hanya syarat itu sebelum sholat, gitu kan, dan harus terus langgeng sampai sholat itu berakhir. Adapun rukun sholat itu pekerjaan sholat. Syarat tidak termasuk pekerjaan yang ada di dalam sholat. Kenapa nggak disatuin aja? Ya karena beda tempat, beda nama. Contoh misalkan contoh rambut, kumis rambut, kepala di atas kepala rambut, bulu jenggot juga disebutnya rambut. Tapi karena posisinya beda-beda, maka namanya pun beda-beda. Kalau di atas kepala namanya rambut, kalau di bawah hidung namanya kumis, kalau di dagu namanya jenggot, kalau di ketiak namanya bulu ketek. Sama itu juga kan, tapi kan karena tempatnya berbeda-beda maka namanya pun berbeda-beda. Jadi jangan heran, syarat wajib, rukun wajib, tapi kok istilahnya dibedakan? Karena beberapa faktor. Pada dasarnya semuanya hukumnya wajib untuk dikerjakan. Hanya syarat sholat sebelum pekerjaan sholat itu. Pekerjaan sholat adalah pekerjaan yang dilaksanakan setelah rampungnya syarat. Syurutus sholati khamsatun. Adapun syarat-syarat sholat yang kita sedang bahas itu ada 5. Cuma di Fathul Mu'in di sini dibagi 2. Nomor pertama adalah ahaduha toharatu an hadatsin wa janabatin. Syarat sholat yang pertama adalah suci dari hadas, berarti hadas kecil, wa janabatin, dan suci dari hadas besar. Suci dari hadas kecil dan dari hadas besar. Adapun toharoh itu sendiri apa maknanya? Toharoh lughatan secara bahasa an-nadhafatu wal khulus minad danas. Bersih daripada kotoran atau membersihkan kotoran. Jadi sah dikatakan seseorang yang membersihkan kotoran seperti orang yang sedang menyapu, itu disebut toharoh, sah-sah saja menurut bahasa. Adapun menurut agama yang dimaksud toharoh itu adalah raf'ul man'i al-mutarattibi 'alal hadath, yaitu mengangkat sesuatu yang mencegah daripada sahnya sholat. Apa itu mane? Sesuatu yang mencegah atas sahnya sholat, yaitu adanya hadath baik kecil ataupun besar.
atau adanya najis. Adanya najis atau adanya hadas kecil, adanya hadas besar pada seseorang, maka itu sebagai pencegah, itu mane akan kesahannya sholat. Makanya syarat sholat yang pertama adalah toharoh. Jadi harus suci dari hadas kecil, hadas besar, atau suci dari najis. Ketika ada hadas atau ada najis, maka hadas itu dan najis itu adalah penghalang akan sahnya sholat. Makanya menurut agama, menurut syariat, toharoh itu adalah mengangkat yang menghalangi akan sahnya sholat, yaitu hadas kecil, hadas besar, atau adanya najis. Fal'ula, maka yang pertama, karena toharoh di sini dibagi dua, ada toharoh dari hadas kecil, ada toharoh dari hadas besar. Maka dalam pembahasan toharoh syarat sholat yang pertama dibagi dua, ada toharoh dari hadas kecil, ada juga toharoh dari hadas besar, yaitu mandi. Kalau toharoh dari hadas kecil, yaitu wudu. Kalau toharoh daripada hadas besar, yaitu mandi, al-ghusul, mandi. Dalam Fathul Mu'in, syarat sholat yang pertama adalah toharoh. Yang akan dibahas pertama kali adalah toharoh yang pertama, yaitu toharoh daripada hadas kecil, yaitu wudu. Wudu bidomil wawi, wudu dengan domah wawu. Wawunya di domah, itu artinya isti'malul ma fi a'dha'i makhsusatin, fi a'dha'in makhsusatin. Isti'malul ma fi a'dha'in makhsusatin muftatahan biniyah. Jadi menggunakan air di anggota-anggota yang ditentukan, wajah, kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Muftatahan didahului dengan niat wudu. Itu wudu wawunya didomahkan. Jadi lebih kepada kana harti pagaweanana gitu. Wa bi fatihah lamun make wawu, lamun wawuna make fathah, eta maknana ma yutawaddau bihi, sesuatu yang dipakai wudu, berarti air. Jadi kalau wudu itu adalah pekerjaannya, kalau wadu adalah yang digunakannya, materi yang digunakan untuk berwudu, yaitu air. Kapan diwajibkannya wudu? Kapan diperintahkan wudu? Wudu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbarengan bersama perintah wajibnya salat. Wa kana ibtida'u wujubihi ma ibtida'i wujubil maktubah. Permulaan wajibnya wudu itu bareng dengan permulaan wajibnya salat maktubah. Jadi kalau wajib salat ya plus wajib wudu. Tidak wudu maka tidak sah salatnya. Kapan? Lailatul Isra, ketika malam Isra wal Mi'raj. Jadi itu termasuk pembahasan syaratnya, termasuk pembahasan tentang hukum Allah, hukum wad'i. Jadi aya duanya hukum teh, aya hukum taklifi, aya hukum wad'i. Syarat itu termasuk hukum wad'i, tidak termasuk hukum taklifi. Hukum taklifi naon? Hukum taklifi teh gampang nama ponisna gitu. Ieu di hukuman wajib, ieu di hukuman sunnah, ieu di hukuman mubah dan lain sebagainya. Ponisnya. Kalau hukum wad'i itu pelaksanaan, tata cara atau tuntunan pelaksanaan sebuah kewajiban. Misalkan kewajiban sholat, sholat itu wajib. Cara sholatnya bagaimana? Nah itu hukum wad'i yang berbicara. Di antaranya adalah syarat. Syarat itu salah satu daripada hukum wad'i. Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan, yang bersifat situasional atau kondisional. Makanya jangan heran kalau di dalam fikih itu kaitannya erat dengan hukum taklifi, juga dengan hukum wad'i. Erat, itu pasti tidak lepas dari itu. Tidak lepas dari hukum taklifi dan hukum wad'i. Selalu berkaitan dengan hukum tersebut. Jadi apa hukumnya sholat?
Salat fardu yang 5 waktu hukumna naon? Fardu ain ala kulli muslimin wa muslimatin. Fardu bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tapi di situasi-situasi tertentu bisa haram. Kok bisa haram? Ya karena ada hukum wad'i. Ada hukum tata cara pelaksanaan. Tata cara pelaksanaan sholat itu sendiri. Di antaranya hukum wad'i itu syarat, kemudian mane, kemudian sabab. Kok sholat bisa haram? Ya bisa haram karena ada mane. Mane ini termasuk salah satu kategori hukum wad'i. Mane itu penghalang. Ketika seorang wanita mengalami haid, maka haidnya itu adalah mane daripada kewajiban sholat. Jadi si sholat itu jadi haram kepada seorang perempuan yang sedang haid. Jadi belum tentu wajib sholat itu. Hukumnya memang wajib semua, seluruhnya hukumnya wajib. Nasnya hukumnya wajib. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat sholat itu haram buat orang-orang tertentu. Nah, hukum yang membahas tentang hal seperti itu namanya hukum wad'i. Kenapa bisa haram kepada orang yang haid? Karena ada haid pada seorang perempuan tersebut. Nah, haid itu disebutnya mane, pencegah. Pencegah daripada kewajiban sholat. Bahkan haram seorang perempuan yang haid melaksanakan yang namanya sholat. Nah, yang membahas tentang itu adalah hukum wad'i. Hukum wad'i. Begitu juga sabab. Bisa dikatakan wajib sholat zuhur karena masuknya waktu dukhulul waktu adalah masuknya waktu adalah sebab datang kewajiban sholat zuhur. Kalau belum ada sebab tersebut, sebab masuknya waktu zuhur, ya berarti belum ada kewajiban waktu zuhur. Jadi hukum wad'i itu hukum yang bersifat kondisional, situasional. Jadi kumaha kondisina, kumaha situasina. Jadi kadang wajib sholat zuhur kan hukumnya wajib. Ya tapi lamun can asup waktu mah pan teu meunang sholat zuhur gitu. Pan sholat zuhur wajib, wajib sholat lamun dukhulul waktu, kalau masuk waktu. Nah, masuk waktu itu adalah sebab wajibnya sholat zuhur. Begitu juga masuk waktu asar sebab wajibnya sholat asar. Nah, masuknya waktu asar, masuknya waktu maghrib dan lain sebagainya itu adalah sebab fardunya sholat asar, sholat maghrib dan lain sebagainya. Jadi hukum wad'i itu hukum yang bersifat situasional atau kondisional. Jadi ninggal situasi jeung kondisi. Petak tong heran namun hukum robah-robah. Namun hukumna maca bismillah. Ya kumaha kondisina, kumaha situasina. Dalam fikih tidak bisa saklek, beda dalam akidah. Lamun dina akidah saklek. Allah wujudnya wujud, teu bisa adam, teu bisa teu aya. Allah mah wujud, titik. Dengan dalil-dalilnya yang ada dalam ilmu tauhid. Kemudian Allah kidam, ya kidam kabeh sarua. Ilmu qot'i, ilmu pasti. Nah, kalau fikih ini ilmu dzanni gitu. Jadi nggak bisa saklek satu. Tak tong heran lamun aya jelema nanyakeun hukum bismillah naon misalkan gitu. Nya kumaha situasina, kumaha kondisina, kumaha bismillah. Kuning kumaha bismillah, pan halus bismillah mah halus. Ten keur dina situasi nu halus. Keur dina situasi nu teu halus mah jadi teu halus. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Memulai surat Al-Fatihah dalam salat. Hukumna wajib teu meunang henteu. Mun teu maca bismillah dina madhab Imam Syafi'i hukumna batal salatna. Sebab bismillah termasuk ayat dina surat Al-Fatihah cek madhab Syafi'i. Bisa juga haram membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya kalau orang membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya dosa, lain menang ganjaran. Gening bisa dosa maca bismillah, pan bismillah itu Al-Qur'an. Tadi kan tergantung situasinya. Kalau memulai sesuatu yang haram seperti arek mabok, rek minum, bismillah heula, minum khamr, bismillah heula, rek judi, bismillah heula, maka jadi haram, jadi dosa. Jadi itulah fikih, gitu. Itulah hukum-hukum fikih. Nah, yang kita bisa
paham tentang hal tersebut, yang mengolahnya adalah hukum wad'i. Jadi hukum wad'i. Kalau taklif itu udah jadi, iya wajib, iya mubah, iya bisa na wajib kumaha gitu, bisa na wajibnya itu urusannya hukum wad'i. Kita bisa mengetahui wajib, sunnah, mubah dan lain-lain sebagainya. Ya, itu penting sih ke urang mah mengetahui secara dalam. Cuma minimal kita mengenal sekelumit atau sedikit tentang hukum wad'i, sehingga dalam mengkaji hukum atau ngawas fikih teh aneh aya syarat, terus deuna aya pangbatalan gitu, terus deuna aya seperti misalkan sah jeung batal dan lain sebagainya. Memang erat dengan hal-hal tersebut di dalam fikih itu. Kalau taklif itu udah mateng gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.